Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom on fire. Puji nama Tuhan. Dia sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Saya sungguh rindu kita semua bersama-sama memperkatakannya. Yang sepakat katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan VOV. Silakan multimedia. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam ayat ini Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri.
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom on fire. On fire. On fire. Kalau bilangnya on fire, itu belum on fire. Sambil angkat tangannya bilang on fire gitu ya. Apapun keadaan kita di dalam Tuhan, kita terus mau on fire. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Shalom on fire. On fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sarakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bangga sama Tuhan Yesus? Amin. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena Tuhan Yesus. Bahkan di minggu-minggu ini kita masuk dalam minggu-minggu sengsaranya Tuhan. Hidup saya dan saudara itu begitu berarti di hadapan Tuhan. Hingga dia berikan hidupnya buat saya dan saudara. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan sudah tanggung semua itu di kayu salib. Amin. Untuk itu yuk kita sepanjang ibadah ini, saya dan saudara, kita mau ketemu Tuhan. Dia kesayangan kita. Dia kecintaan kita. Mari angkat tanganmu. Mari mulai bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Sebab Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat suara kita. Kita sembah Tuhan. Sembah Yesus. Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Oh. Yesus Tuhan, kami sembah. Yesus, Kau Allah yang dahsyat, kami sembah Kau di tempat ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita bermasalah. Orang
Biar perkenanan-Mu ada di tempat ini. Biar kami semua ketemu Tuhan. Kami tidak mau yang lain Tuhan. Kami hanya mau ketemu Tuhan. Kau kesayangan kami. Kau kecintaan kami. Kau kerinduan kami. Genggam kami Tuhan. Kami perlukan Engkau. Lebih dari segala apapun kami perlu Engkau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, ya Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kasih-Mu begitu dalam atas kami semua Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala apapun. Terlebih dari segala. Kasih-Mu begitu dalam Tuhan. Pengorbanan. Kasih-Mu begitu sempurna buat kami. Selamatkanku. Dengan darah yang tercurah. Engkau Allah yang mengampuni setiap kami. Darah-Mu yang menguduskan setiap kami. Darah-Mu yang melayakkan kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah. Engkau kami sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
dipulihkan Tuhan, angkat tanganmu. Engkau ku sembah, Dia yang terindah dan termanis dalam hidup kita. Tuhan Yesus. Jesus Lord. Biar musik saja naikkan pujian. Dia raja di atas segala raja. Dia yang terindah, dia yang termanis dalam hidup kita. Biar hari ini kita mau janji sama Tuhan untuk terus senangkan Dia. Oh Tuhan, pulihkan setiap kami. Pulihkan kami pagi ini Tuhan. Darah Yesus pulihkan kami. Bawa kami kepada kasih mula-mula kami sama Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami makin lebih cinta Tuhan. Mari saudara saja angkat tanganmu, angkat. Kami mau jadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Kau yang terutama dan yang pertama Tuhan. Yes. Wow. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau Engkau yang mau janji, angkat tanganmu, katakan. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Raja. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Wah, ku sembah Kau. Yes, bangun Allah yang dahsyat, kami sembah di tempat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku
puji hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai, haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau sudah memulihkan setiap kami, membawa kami makin lebih cinta sama Tuhan. Yang cinta sama Tuhan dan siap senangkan hati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita saat ini hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan sudah pilih dan panggil saudara. Dan untuk itu mari kita bergerak. Penuaian jiwa pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Haleluya. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Apa? Karena kuasa, karena Dia hebat, karena kehebatanmu. Oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang akan jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes! Katakan haleluya! Haleluya! Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihatlah, lihat sekelilingku. Amin. Kita harus nyatakan betapa dahsyatnya kebenarannya yang bangkit. Mari angkat tangan kita. Karena kuasa-Mu, ya, karena kehebatanmu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang akan jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Angkat tangan kita yuk. Yesus, Kaulah sahabatku. Dia selalu ada bersama saya dan saudara di setiap musim hidup kita, dan Dia lakukan perkara besar. Wow, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau
iman kami Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah dengan senang hati, Raja keagungan. Yuk sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji. Kami tinggikan Engkau atas tiga raksa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Soraklah dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk berikan tos kanan kiri, katakan Andalah prajuritnya Tuhan. Prajurit-prajuritnya Tuhan. DNA kita adalah doa, pujian, penyembahan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang hebat. Kami memuji-Mu Allah yang maha tinggi. Dan saat ini kami mau siap untuk mendengarkan suara-Mu mengajar kami. Karena kami tahu Engkau segera datang dan kami mau terus dibentuk seturut dengan kehendak. Kau mengurapi kami semua. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kau yang kami rindu-rindukan, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Kau yang kami dambakan saat ini, yang
sama-sama angkat tangan kita. Mari kita berbahasa roh sama-sama saudara. Shanarala warala 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 wayarala wayarala wayarala. Shanarala barala wayarala wayarala namo. Shanaraya namo. Kirala warala wayarala 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 warala 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 warala. Shiriarala maya shano. Kirala wala 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 wala. Oh rabakarala warala wala wala. Mari saudara yang sudah dipenuhi Tuhan dengan tanda awal berbahasa roh. Mari berbahasa roh bersama-sama. Kurala warala wala warala wala 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 wala. Syarala warala 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 warala. Jesus, Jesus. Syarala wala 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 wala. Oh, Rama ya Rama. Engkau ada di sini ya Abba. Engkau ada di sini ya Tuhan. Ya la wala 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 wala. Kau sedang memberi kekuatan yang baru. Oh, la wala 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 wala. Kau sedang membebaskan yang terikat ya Abba. Kau memberikan kelegaan demi kelegaan buat hamba-Hamba-Mu Tuhan. Syurala wala 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 wala. Orala wala 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 wala. Syarala wala 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 wala. Syarala wala 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 wala. Syarala wala 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 wala. Mari berbahasa roh sekali lagi saudara. Ya bahasa roh yang kuat, bahasa roh yang kuat. Orala wala 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 wala. Ayo bahasa roh saudara, bahasa roh, bahasa roh. Kurala wala 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 wala. Syarala wala 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 wala. Shanarala wala 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 wala. Kurala wala 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 wala. Syarala wala 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 wala. Kurawayarala wala 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 wala. Shanarala wala 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 wala. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Abba. Terima kasih Tuhan buat pagi siang ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dengan dahsyat. Kami boleh rasakan Tuhan hadir di tempat ini dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan duduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Engkau terus di tengah-tengah kami, Engkau urapi setiap kami ya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Abba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Serukan wuh. Serukan wuh. Boleh saudara sebelum duduk saya ajak sorak haleluya 3 kali. Sambil lompat mau, amin. Amin. Yang mau serukan amin. Amin. Boleh kasih tahu kanan kirinya dulu. Jangan lupa lompat ya buat Tuhan. Haleluya. Serukan
Setiap lompat buah Tuhan, saya percaya waktu kita bersorak itu merubah atmosfer di atas kita. Atmosfer kalah, duka cita itu berubah jadi atmosfer kemenangan. Penuh dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Siap ya? 3, 4. Haleluya. 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 Boleh satu kali lagi saudara, amin. Amin. On fire loh, amin. Boleh kasih tahu kanan kiri, katakan on fire. Saya rindu saudara nanti setelah kita sorak haleluya 3 kali sambil lompat. Setelah itu saudara dari mulut saudara puji Tuhan gitu ya. Jadi saudara mungkin ditaruh Tuhan, wah engkau dahsyat, engkau hebat, engkau perkatakan aja. Amin. Saya percaya itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk setiap kita. Siap? 3, 4. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Yes Lord. Yes Lord, engkau dahsyat. Kami raih kemenangan. Raih pujian Allah. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, shalom. Boleh sambil lambaikan tangan katakan shalom. Apa kabarnya saudara? Wah dahsyat, bersama Yesus luar biasa, amin. Pertama-tama mau berterima kasih pada Pak Sulis dan juga Bu Titi dan juga semua pengembalaan yang ada untuk kesempatannya kita bisa sama-sama berjumpa hari ini dengan teman-teman saudara-saudari sekalian di GBI 3 Raksa. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Saya percaya saudara hari-hari ini kita hidup di era yang begitu dahsyat ya saudara ya. Kita hidup di era Pentakosta yang ketiga gitu ya. Jadi saya percaya seperti yang terus didengung-dengungkan oleh gembala pembina kita, gembala rayon kita, Bunda Christine gitu ya. Bahwa ini kita hidup di masa-masa ini udah 9 tahun terakhir gitu ya. Bahwa menuju 2033 gitu ya. Bagaimana kita percaya bahwa Roh Kudus itu sedang dicurahkan dengan dahsyat. Katakan amin. Dan saya percaya saudara yang terus didengungkan bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya menjelang kedatangan Tuhan ini kan masa-masa krusial ya saudara. Kalau bisa dikatakan siaga 1. 9 tahun ini bukan berarti nanti 9 tahun lagi Tuhan baru datang. Enggak saudara ya. Jadi Pak Niko katakan perkataan Pak Niko gak boleh dibolak-balik gitu ya. Bahwa 9 tahun ini masa-masa krusial tapi bukan berarti nanti Tuhan datangnya baru 9 tahun lagi, bukan. Tapi Tuhan bisa datang kapan saja. Tuhan bisa datang lebih cepat. Tuhan bisa datang juga lebih lama dari 9 tahun. Tidak ada yang tahu. Tapi tugas saudara dan saya, kita harus berjaga-jaga. Katakan amin. Jadi hari-hari ini Tuhan, saya ingin sharing apa yang Tuhan taruh di hati saya. Boleh kita baca sama-sama firman Tuhan dari Matius 24 ayat 42 sampai 44. Apakah bisa ditayangkan? Haleluya, dahsyat. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Matius 24 dengan ayat 42 sampai 44. 3, 4. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 4:3. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 4:4. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Katakan amin. Jadi firman Tuhan dikatakan Tuhan itu datang itu di waktu yang kita tidak duga saudara. Kita pikir wah kayaknya masih lama nih Tuhan datang nih. Kayaknya gak mungkin sekarang. Tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba Tuhan datang.
Oleh karena itu betapa kita hidup nih harus benar-benar hati-hati ya saudara ya. Benar-benar berjaga-jaga. Dan saya ingin sharing hari ini. Gimana mempersiapkan diri kita ini supaya kita terus siap menjelang kedatangan hari Tuhan itu gitu ya. Jadi yang pertama saudara yang Tuhan taruh di hati. Kita harus menjaga api kita ini terus membara sama Tuhan. Katakan amin. Dan kalau saudara mungkin sudah dengar ya dari gembala pembina kita, bahwa hari-hari ini ada 3 jenis api begitu ya. Yang harus kita terus jaga, yang harus terus kita kobarkan. Loh kenapa kok kita yang harus jaga? Betul saudara. Jadi gembala pembina kita katakan bahwa Tuhan itu yang menyalakan apinya. Tapi tugas saudara dan saya itu yang menjaga api itu harus tetap menyala. Katakan amin. Oleh karena itu ada 3 jenis api. Yang pertama saudara, itu adalah api doa pujian penyembahan. Katakan api doa pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Amin. Saya percaya seperti yang terus didengungkan oleh gembala pembina kita, bahwa hari-hari ini kita harus banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Katakan banyak sembahyang 3, 4. Banyak sembahyang. Kasih tahu kanan kiri, katakan banyak sembahyang. Amin. Saya percaya saudara, sembahyang itu kan dari arti kata yang itu tuh yang maha kuasa. Tuhan itu sendiri, yaitu siapa saudara namanya? Tuhan Yesus gitu ya. Jadi memang saudara, kita hari-hari ini kita harus banyak sembahyang, artinya tuh ternyata ada 2 arti saudara ya. Penyembahan itu punya 2 arti. Arti sempit dan arti luas. Dan gembala pembina kita katakan arti sempitnya, penyembahan arti sempit adalah masuk dan merasakan hadirat Tuhan. Masuk dan merasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara bukan sekedar, oh saya sudah nyanyi, saya sudah doa, saya udah sembahyang itu. Bukan saudara. Sembahyang itu artinya kita masuk dan merasakan hadirat Tuhan. Berapa banyak saudara yang tadi waktu kita muji-muji Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Nanti angkat tangan sambil suruhkan gitu ya. Berapa banyak saudara yang rasain hadirat Tuhan saudara. Amin ya saudara ya. Nah indikatornya apa? Kalau kita bilang saya sudah rasain hadirat Tuhan kok. Saya udah masuk dalam hadirat Tuhan. Yang sering disaksikan oleh gembala pembina kita ya saudara ya. Beliau itu sering masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sering dengan keadaan menangis saudara ya. Wah saya percaya waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita rasain kedahsyatan Tuhan. Wow Tuhan ini dekat banget ya. Saya percaya air mata ini gak akan tahan untuk tercurah. Amin. Amin ya saudara ya. Waktu kita rasain hadirat Tuhan, kita tuh gampang nangis dalam hadirat Tuhan. Bukan cengeng ya saudara ya. Tapi gimana kita punya hati yang pengen dekat sama Tuhan. Masuk dan merasakan hadirat Tuhan. Itu namanya sembahyang. Amin. Tapi ada juga penyembahan arti luasnya. Arti luasnya itu apa saudara? Ya hidup saudara dan saya setiap hari. Amin. Waktu kita di rumah, waktu kita di tempat kerja, waktu kita di kampus, waktu kita di sekolah, adakah kita menomorsatukan Tuhan? Amin. Menomorsatukan Tuhan itu seperti apa sih? Banyak tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau lakuin ini nih Tuhan. Tuhan kira-kira suka gak ya kalau saya kayak gini? Amin. Waktu saya mau nyekolahin anak saya di sekolah A, kita tanya dulu sama Tuhan, Tuhan suka gak ya kalau saya sekolahin anak saya di situ? Waktu saya mau ngambil keputusan saya akan bekerja di sini. Wah Tuhan suka gak ya saya kerja di sini? Dan sebagainya. Itu artinya penyembahan dalam arti luas yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu ayo saudara.
Hari ini kita cek sama-sama, adakah api doa, pujian, penyembahan itu terus berkobar dalam hidup kita? Katakan amin. Lalu api yang jenis kedua itu adalah api Roh Kudus. Katakan api Roh Kudus. Tanda awal orang yang penuh dengan Roh Kudus, tanda awalnya itu apa saudara? Berbahasa roh. Gitu ya. Jadi saya percaya waktu dari mimbar ini dikatakan ayo banyak bahasa roh, ayo mari berbahasa roh. Saudara harus banyak berbahasa roh, amin. Dan waktu kita di rumah, saya mau tanya saudara, waktu kita lagi di jalan, misalnya di angkot, atau kita di motor, atau kita di mobil, kira-kira kita bisa gak saudara bahasa roh? Bisa ya saudara ya. Waktu kita mungkin lagi jalan di pasar, bisa gak kita bahasa roh saudara? Oh bisa gak ya? Mikir gitu ya. Bisa saudara? Bisa gitu ya, walaupun gak harus kenceng-kenceng gitu kan. Tapi waktu kita bahasa roh itu sedang mengobarkan api Roh Kudus dalam hidup kita. Kita terus kontak sama Tuhan. Bahasa roh itu seperti bahasa sandi kita sama Tuhan. Amin. Iblis itu gak ngerti saudara bahasa roh. Itu waktu kita menyatakan keluh kesah, menyatakan hati kita sama Tuhan. Banyak bahasa roh, oralabayaralabayarala. Saya percaya itu akan membuat api kita ini sama Tuhan tuh terus berkobar. Sehingga waktu tiba-tiba Tuhan datang kapan aja, kita dalam kondisi yang siap. Amin saudara ya. Saya mau tanya berapa banyak saudara yang sudah dipenuhi Tuhan dengan tanda awal berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh saudara. Wah haleluya, haleluya. Nanti setelah ini yang belum kita minta sama-sama sama Tuhan. Amin, amin, amin. Saya percaya hari-hari ini kita hidup tidak bisa tanpa Roh Kudus. Tidak bisa tanpa Roh Kudus saudara. Wah kita kerja, kita sekolah, wah kita jalan, bahkan kita di rumah pun kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus bisa banyak berbahasa roh, banyak kontak sama Tuhan. Katakan amin. Lalu yang ketiga itu api kasih, katakan api kasih. Jadi saudara ya di firman Tuhan dikatakan, orang yang bisa masuk surga itu hanya yang pemenang saudara. Katakan pemenang. Pemenang gitu ya saudara ya. Loh kok dikatakan pemenang? Pemenang ini berarti kan ada pertempuran, ada peperangan rohani, ada seperti race atau lomba gitu ya. Lah kita harus menang lawan apa? Ya lawan kedagingan kita yang pastinya lawan iblis gitu ya saudara ya. Dan semua itu bisa kita lawan itu dengan apa? Dengan api kasih kita yang membara sama Tuhan. Waktu kita punya api kasih, wah kasih mula-mula sama Tuhan. Waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, nah itu tuh harus terus dijaga saudara. Wah mungkin dulu waktu awal-awal ketemu Tuhan, wah kayaknya nunggu-nunggu hari Minggu nih kok nggak hari-hari Minggu ya. Kok ini masih Senin kayaknya pengen cepet-cepet hari Minggu gitu ya. Rasanya nggak tahan pengen cepet-cepet ketemu Tuhan. Tapi udah mulai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bagaimana hati kita nih terus berkobar sama Tuhan. Itu tugas saudara dan saya yang harus menjaga api itu. Amin. Karena di firman Tuhan dikatakan kita harus menjaga kasih mula-mula sama Tuhan. Kasih mula-mula sama Tuhan. Wah benar-benar mau rasain Tuhan tuh benar-benar ada dalam hidup kita. Terus kejar Tuhan, terus kejar Tuhan, terus kejar Tuhan. Supaya apa? Supaya api kasih kita ini terus membara sama Tuhan gak pudar. Amin ya saudara ya. Amin saudara. Dan saya percaya biar hari-hari ini kita cek sama-sama. Adakah api pujian penyembahan kita? Oh adakah api Roh Kudus? Api kasih kita terus membara sama Tuhan. Kalau misalnya ada hal-hal, wah kayaknya ada yang mengganjal nih. Yang membuat api kita ini nggak bisa berkobar gitu ya. Itu harus segera kita bereskan. Amin saudara ya. Apa biasanya? Kedagingan kita. Sakit hati kita. Wah gak bisa ngampuni gitu ya.
nggak bisa, orang ini udah terlalu jahat buat saya, gitu ya. Itu saudara kalau terus dipelihara, lama-lama api itu mulai pudar, pet, mati. Dan begitu tiba-tiba Tuhan datang, das, tiba-tiba Tuhan datang, das. Seperti perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tidak siap gitu ya. Waktu Tuhan datang, baru mau nyari minyak, ini gimana nih biar apinya nyala nih. Gimana nih, udah telat saudara gitu ya. Tapi saya berdoa, jemaat di GBI Tiga Raksa adalah jemaat yang terus mempertahankan apinya terus berkobar sama Tuhan. Katakan amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah lalu yang kedua saudara, tadi yang pertama kan mempersiapkan datangnya hari Tuhan, kita harus jaga api kita terus berkobar ya saudara ya. Lalu yang kedua, hari-hari ini kita harus banyak dengar suara Tuhan atau dengar tuntunan Tuhan. Kita baca ayatnya sama-sama ya saudara ya. Dari Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. 3, 4. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut. Katakan amin. Jadi saudara, di dalam hidup kita gitu ya, ada 3 suara. Suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara iblis, gitu ya saudara ya. Dan hari-hari ini kita harus paling bisa dengar itu suaranya Tuhan, bukan suara diri kita sendiri. Waduh, itu saudara tipis-tipis bedanya, gitu ya. Jadi makanya hari-hari ini gimana nih supaya pendengaran rohani kita nih makin tajam, makin tahu nih, oh ini suara Tuhan toh, oh ini ternyata suara diri sendiri. Oh ini ternyata malah suara iblis loh, harusnya kita gak ikutin. Nah itu supaya kita tahu itu gak ada cara lain selain kita makin dekat sama Tuhan. Dan salah satunya cara kita melatih, nah melatihnya itu dengan saat teduh. Saat teduh itu apa? Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Saya boleh tanya saudara, berapa banyak saudara yang setiap hari, setiap pagi punya waktu khusus saat teduh bersama dengan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Wah, haleluya, haleluya. Saya percaya tahun 2024 kita harus naik level, amin, amin, amin. Saya percaya waktu kita buka mata nih, wah nomor 1 apa nih yang kita lakukan? Yang ibu-ibu mungkin, wah saya udah masak belum ya, gitu ya. Untuk suami saya kerja, untuk anak saya sekolah gitu ya. Atau yang anak muda waktu kita buka mata, wah saya harus cek status dulu nih gitu ya. Harus lihat Instagram dulu nih gitu. Atau waktu kita buka mata, kita sadar nih kalau kita nggak nafas, nafas kita nih dari Tuhan loh saudara gitu ya. Saya percaya waktu kita buka mata kita bilang Tuhan thank you Tuhan. Tuhan terima kasih saya boleh bangun dengan keadaan segar, dengan sehat, dengan kuat. Nah setelah itu baru kita buka firman Tuhan. Gitu ya. Saudara yang mungkin belum saya percaya udah pernah saat teduh lah ya. Cuma mungkin agak bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolong lupa. Oh udah setahun bolongnya gitu ya. Bolongnya kok lebar banget gitu ya. Jangan ya saudara ya. Jadi saya percaya yang tadi bolong-bolong harus ditambal. Amin. Amin. Amin saudara. Saya mau tanya berapa banyak saudara yang rindu. Nah, rindu pengen punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari lewat saat teduh. U-nya agak fals ya. U-nya nanti sambil angkat tangan serukan. Wow gitu ya saudara ya. Saya percaya harus punya kerinduan. Nanti kalau enggak tiba-tiba tiba-tiba Tuhan datang. Kira-kira kita keangkat gak ya saudara? Waduh jangan sampai
capek saudara ya. Jadi saya percaya ayo yang masih rasanya bolong-bolong ditambal, amin. Amin, amin. Sekali lagi saya tanya, nanti angkat tangannya harus yakin ya saudara ya. Berapa banyak saudara yang mau, yang rindu. Ini mulai besok pagi nih, nah ya kan kalau pagi ini udah lewat ya kan. Besok pagi bangun cari wajah Tuhan dulu, doa, buka firman Tuhan. Satu hari minimum satu, paling enak satu kata gitu ya. Alkitab, udah baca Alkitab, udah baca depannya doang gitu ya. Enggak ya saudara ya, minimum satu hari satu pasal. Jadi supaya kita tahu firman Tuhan. Nah balik lagi ke pertanyaan saya. Berapa banyak saudara yang mau mulai besok pagi saya mau Tuhan. Saya mau coba untuk saat teduh setiap hari. Terus angkat tangan saudara, terus angkat tangan. Lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Kok enggak mau janji? Angkat tangan, amin, amin. Saudara mau, amin. Saya percaya waktu saudara angkat tangan tadi di sebelah saudara adalah malaikat Tuhan. Haleluya. Sedang tulis nama, alamat, tanggal lahir, hobi. Hari ini janji loh sama Tuhan. Untuk apa saudara tadi? Oh, janji apa saya tadi? Janji apa saudara? Saat teduh setiap hari apa? Oh iya pagi hari. Bukan hari apa? Hari Minggu toh, enggak. Hari setiap hari. Amin saudara. Dan saya percaya nanti saudara lihat. Waktu saudara terus konsisten. Ini pendengaran rohani saudara nih. Seperti sedang dikorek terus sama Tuhan. Dikorek sehingga waktu Tuhan ngomong. Nak, bukan situ, kanan, bukan kiri, kanan. Kita langsung dengar, oh kanan Tuhan, iya Tuhan. Bayangin kalau kita gak pernah mengasah ya, istilahnya gak pernah dibersihin Tuhan. Tuhan sampai teriak-teriak, woi kanan. Kita gak denger saudara gitu ya. Kenapa? Karena kita gak pernah melatih rohani kita untuk saat teduh setiap hari. Tapi saya percaya, wah jemaat GBI Tiga Raksa adalah jemaat yang luar biasa. Mulai besok pagi mau coba untuk saat teduh setiap hari. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Jadi saya ingat saudara ya, waktu zaman Olimpik ya saudara ya. Kalau saudara ingat ada Olimpik. Nah ini saya pernah lihat di televisi gitu ya, tentang Paralimpik. Jadi Paralimpik ini seperti Olimpik buat orang-orang yang tidak berkekurangan secara fisiknya saudara gitu ya. Nah tapi dahsyatnya saudara, waktu itu saya lihat Paralimpiknya itu dia yang lompat jauh gitu ya. Dan hampir semuanya mereka itu tidak dapat melihat saudara gitu ya. Jadi memang mereka istilahnya seperti ditutup gitu, bukan karena disengaja ya. Jadi memang mereka tidak bisa melihat dari lahir gitu ya. Dan saudara bayangin lompat jauh gitu ya. Jadi mereka harus lari lurus, kalau saudara tahu olahraganya, lari dan ada satu step, dia harus lompat ke pasir gitu ya. Terus nanti mereka akan dilihat berapa jaraknya. Nanti yang terjauh itu yang menang, biasa gitu ya. Dan saudara bayangin ini mereka gak bisa lihat loh saudara. Kita aja yang bisa lihat itu mesti tahu nih race-nya sampai mana, lompatnya sampai mana, terus kapan lompatnya, betul gak saudara? Tapi dahsyatnya apa saudara? Ternyata mereka itu di waktu ada perbatasan antara mereka harus lompat gitu ya ke pasirnya itu. Perbatasannya itu di situ ada coachnya atau pelatihnya itu nunggu di situ. Jadi dia yang akan kodein gitu ya. Jadi mungkin ya walaupun gak kedengeran gitu ya, dan itu bangsa-bangsa saya percaya dia pasti akan kodekan. Sekarang lompat, das gitu ya. Lompat, baru tahu gitu. Dan ini saya sampai mikir ya saudara, iya ya Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita ya. Terkadang wah Tuhan saya ngalamin proses berat banget nih Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kok rasanya gak ada jalan keluar ya Tuhan? Kok rasanya buntu ya Tuhan? Kok rasanya gak ada endingnya ya Tuhan?
saya percaya waktu kita dengar suara Tuhan, waktu kita melatih pendengaran kita secara rohani, tiba-tiba Tuhan bilang lompat nak, lompat. Dek, kita ngalamin kemenangan, kita ngalamin mujizat, kita ngalamin berkat Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya biar hari-hari ini ayo kita latih pendengaran kita. Sehingga waktu kita terus melatih pendengaran kita, waktu visi disampaikan melalui gembala pembina, gembala rayon, gembala di tempat ini, kita boleh menyerap itu dengan baik. Kita bisa tahu, oh ini visi Tuhan loh, saya mau lakukan supaya apa? Waktu Tuhan datang kedua kali, kita ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita diangkat bersama Tuhan bersama-sama. Amin. Oleh karena itu ayo saudara, hari ini kita sama-sama bikin komitmen yang baru sama Tuhan. Tuhan saya mau Tuhan, biar api dalam hidup saya ini terus berkobar. Saya mau banyak dengar suara Tuhan supaya apa? Waktu Tuhan bilang, nah sebentar lagi aku mau datang loh nak. Sebentar lagi aku segera datang loh nak. Kita bisa dengar. Dan waktu sangkakala itu ditiup, tiba-tiba Tuhan datang. Saudara dan saya kita sama-sama diangkat Tuhan. Kita diangkat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita sama-sama yuk saudara. Kita bahasa roh sama-sama. Mari masing-masing bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan. Jaga api saya, jaga pendengaran saya ini terus Tuhan berkobar untuk Engkau ya Aba. Ayo tundukkan kepala kita saudara. Tundukkan kepala kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Sementara semua mata ditutup saudara, saya rindu bertanya, berapa banyak saudara yang belum dipenuhi Tuhan dengan tanda awal berbahasa roh, dan engkau rindu dipenuhi Tuhan dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Yes Lord, jangan malu. Hari-hari ini kita gak bisa hidup tanpa Roh Kudusnya Tuhan. Kalau boleh saya minta izin dengan hormat, saudara yang angkat tangan yuk maju ke depan sama-sama yuk. Maju ke depan sini yuk. Maju yuk saudara, yuk. Jangan takut yuk, silakan saudara, silakan. Ya, ayo. Siapa lagi? Yes Lord. Saya tunggu siapa lagi saudara? Siapa lagi? Oh, Yes Lord. Yang di depan boleh perhatikan saya terlebih dahulu. Untuk dipenuhi Tuhan dengan tanda awal berbahasa roh itu tidak sulit. Amin. Di firman Tuhan dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, kata Tuhan, dan minum. Saya percaya saudara maju ke tempat ini karena engkau rindu. Amin. Yang bisa penuhi saudara dengan Roh Kudusnya itu cuma Tuhan. Nanti setelah ini saya tuntun saudara untuk minta sama Tuhan. Dan kata-kata itu Tuhan sudah taruh di hati saudara. Mungkin satu kata, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa yang kau mengerti. Tapi bahasa roh. Saudara perkatakan terus. Dan di firman Tuhan dikatakan dari dalam hatinya keluar aliran-aliran air hidup.
Amin. Yuk tundukkan kepala kita sama-sama, angkat tangan yuk saudara yuk. Bilang Tuhan Yesus, tirukan saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Saya rindu berbahasa roh Tuhan. Saya rindu Tuhan. Yes Lord, mulai berkata-kata, mulai berkata-kata. Saudara yang di belakang saya, anggap saudara sudah berbahasa roh. Mari angkat tangan berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh. Orang lama, ya, terus berkatakan, terus berkatakan. Ya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes. Hallelujah. 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 Thank you Tuhan. Bahasa roh yang kuat, saudara yang di belakang. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ya, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan kita sama-sama. Yes Lord. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkan kami lagi kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan sudah penuhi kami dan Tuhan sedang bangkitkan kami. Dan saat ini kami bersehati berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Asafita. Oralabatakan aralabalabala. Kinaralabatakar. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Ini doa kami, terus pakai dia. Perluas kapasitasnya. Tuhan pakai masa mudanya lebih dahsyat lagi. Biar melalui hidupnya banyak anak-anak muda yang dimenangkan buat Tuhan. Berkati Asaf Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Pengurapan-Mu ada atasnya. Bersama dengan Ape Tuhan. Cherish dan Clarice. Pakai hidup mereka. Jadi teladan bagi banyak anak-anak muda. Terima kasih Tuhan.
Hati kami bersuka cita siang ini atas firman-Mu. Kita yang bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 24 Maret 2024. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 30 Maret 2024 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Istimewa kebenaran firman Tuhan yang sampaikan oleh hambanya. Biarlah setiap kita mengalami Roh Kudus memimpin setiap kita. Sehingga apa? Kita akan mampu menghadapi situasi ke depan. Dan juga pada kesempatan ini sudah pergi ya. Atas nama Gembala Pelayan Jemaat kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Asapita yang telah mendaburkan firman Tuhan buat kita. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Ibu Asapita baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tuhan banyak menuai jiwa di dalam pelayanannya. Dan Bapak Ibu kami ingin menyapa Bapak Ibu atau saudara sekalian yang baru pertama kali ada. Yang baru pertama kali beribadah bersama kami saat lambaikan tangan ada? Ya, kamu menyambut baik kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika memang belum ada tempat beribadah di tempat lain, kami tetap mengundang supaya kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Baik, ada beberapa pengumuman yang penting kita harus ikuti. Yang pertama adalah bahwa di tempatnya akan diadakan doa terobosan GBT Raksa itu hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 19.30. Di tempat ini mengundang Bapak Ibu jemaat semua untuk hadir. Semua Bapak Ibu bisa diundang hadir di tempat ini. Kemudian yang berikutnya adalah akan kita adakan kul gabungan. Kul gabungan GBT Raksa yaitu hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 jam 19. Jangan lupa jamnya, jam 19 atau jam 7 di tempat ini. Mengundang kita semua untuk hadir dalam kul gabungan ini. Berikutnya, ibadah Jumat Agung akan disertai dengan perjamuan kudus, yaitu tanggal 29 Maret 2024. Hanya 2 kali ibadah, yaitu jam 8 dan jam 10. Akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, itu Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berikutnya keempat, doa pengerja cabang Tiga Raksa, itu hari Jumat 29 Maret 2024 setelah ibadah kedua. Wajib bagi seluruh pengerja, aktivis dan pengurus kul. Berikutnya ibadah Yud Tiga Raksa, yaitu hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Di tempat ini mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Berikutnya, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum Everyone Asia dan Perpuluhan. Mari kita memberi dengan kemurahan dan kerelaan hati. Untuk itu mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu. Mari sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan di ibadah kedua ini Tuhan.
Karena sungguh kami rasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan kami percaya ketika kami datang pulang kembali tidak sama. Karena kami merasakan kemenangan dari Tuhan. Ada lawatan Tuhan, kuasa Tuhan memimpin setiap kami Tuhan. Sehingga kami akan mampu, kuat di dalam mengiring Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami datang ke tebungan tangan hampa. Jika kami telah diberkati. Dan kami rindu untuk memberikan Tuhan persembahan kami. Baik itu persembahan umum atau persembahan perpuluhan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat perpuluhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan boleh kembalikan berkat-Mu bagi setiap, bahkan persepuluhan Tuhan. Engkau berjanji Engkau bukan tingkap langit. Bahkan Engkau curahkan bagi setiap kami. Dan itu biarlah kami alami itu di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan tak semuanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan tak semuanya, kuasanya tak berubah. Mari bagi berdiri bertepuk tangan. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan tak semuanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan tak semuanya, kuasanya tak berubah. Mari angkat tangan bukan jaga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah tanah yang baik, jadilah tanah yang subur, supaya firman yang sudah ditabur hari ini tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih lagi kita mau merenungkan firman Tuhan, melakukan dengan segenap hati, dan aku percaya
kehidupanmu. Engkau akan bertindak dengan hati-hati. Bahkan perjalananmu akan menjadi berhasil dan beruntung. Siapkan hati dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari kasih Bapa di surga. Kasih sayang, kasih setia, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan pertolongan, perlindungan, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.